Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di kuil hukuman surgawi, ada formasi pembunuhan pertama kerajaan surgawi. Dalam beberapa tahun terakhir, pria berjubah merah dan mahkota teratai telah bermain berkali-kali. Akhirnya sampai pada kesimpulan. Formasi ini dapat membunuh semua musuh di bawah Immortals. Tapi sekarang, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, formasi ini hancur. Dan, itu dihancurkan di tangan seorang raja dari kehidupan yang sama. Hal ini membuat pria berjubah merah dan bermahkota teratai itu hampir tercengang, dan dia tidak bisa tenang sama sekali. Bagaimana caranya? Dia mau tak mau bertanya. Dia sangat penasaran dan bingung. Anda akan tahu. Di aula utama, Su Yi melangkah keluar. Pada sosoknya yang tinggi, ada niat pedang yang melonjak. Sebelumnya, tekad untuk membunuh 36 Ascension Immortals juga memungkinkan kultivasinya untuk menerobos terus-menerus dari tahap awal kehidupan yang sama, dan akhirnya memasuki akhir yang sama. Kehidupan. Pangkalan kultivasi yang meroket juga membuat kekuatan Su Yi mengalami transformasi yang luar biasa. Terutama di gua kacau di jalannya sendiri, tanah kacau penuh dengan cahaya peri, dan akar langit dan bumi seperti pohon kacau tercetak dengan jejak asal makna mendalam dari berbagai jalan. Akar langit dan bumi dianggap sebagai fondasi jalan menuju 3 alam surga. Dan NBSP. Beberapa raja alam gua mungkin tidak dapat membangun akar langit dan bumi di jalan, dan akar surga dan bumi Su Yi memiliki mulai mencetak jalannya sendiri makna yang mendalam. Ini adalah metamorfosis baru. Artinya dengan rajin berkultivasi, makna Dao yang mendalam di akar langit dan bumi juga akan tumbuh seperti pohon, dengan cabang dan daun, menjulang tinggi ke langit. Dan sekarang, dengan terobosan kultivasinya dan transformasi kekuatannya, Su Yi memiliki semangat juang yang kuat di hatinya, dan dia ingin menimbang kekuatannya. Dari penyihir ini, tunggu. Sosok pria berjubah merah dan mahkota teratai keluar dari udara tipis, mundur ke kehampaan yang jauh, mengerutkan kening, kamu dan aku ditakdirkan untuk bertemu di sini, mengapa kita tidak bisa bekerja sama daripada ingin bertarung dan membunuh? Su Yi mengabaikannya secara langsung, dan menebas dari langit dengan pedang yang sekuat listrik, secepat cahaya yang terbang. Boom! Sosok pria berjubah merah dan mahkota teratai itu meledak, berubah menjadi darah. Tapi saat berikutnya, sosoknya muncul dalam kekosongan di sisi lain. Hanya wajah tampan yang penuh dengan niat membunuh. Bersulang, tidak makan dan minum, sama seperti orang gila bernama Shenmu saat itu. Ketika suara itu terdengar, lengan bajunya menggembung, jari-jarinya diikat, dan dia terhempas ke udara. Boom! Seperti peri yang menabuh genderang. Dan NBSP. Pria berjubah merah dan mahkota teratai berubah menjadi iblis. Dan EBSP. Dan di tangannya, dia memegang tombak tajam, yang menutupi perampokan itu. Su Yi tiba-tiba menunjukkan warna yang aneh. Tidak diragukan lagi, ini adalah pesulap yang menggunakan teknik rahasia untuk membentuk kembali adegan yang terjadi di masa lalu, dan pesulap itu sendiri menjadi protagonis dalam adegan ini. Iblis yang kuat dan menakutkan. Kegelapan adalah tirai, berkati tubuhku, bintang-bintang adalah pemandu, aku didorong. Dalam kehampaan, tombak di tangan jugler bergetar, menarik bintang-bintang di seluruh langit, dan menebas ke arah Su Yi di langit. Su Yi melakukan tendangan voli dan berjabat tangan dengannya. Dan EBSP. Dentang. Kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar dari antara keduanya. Terlihat dengan mata telanjang, saat kekuatan reinkarnasi menyebar, langit yang gelap ini tiba-tiba runtuh menjadi area yang luas, dan bintang-bintang berjatuhan dalam kehampaan. Sosok dewa iblis yang diubah oleh pemain sulap terhuyung-huyung dan mundur beberapa langkah. Akhir dari masa lalu? Apakah ini kekuatan reinkarnasi? Jugler kaget. Sebelum dia sempat bereaksi, Su Yi mengayunkan pedangnya ke arahnya. Boom! Hanya dalam beberapa kedipan mata, langit yang gelap ini terkoyak, dan bintang-bintang runtuh dan menghilang. Dan penyihir,
yang tingginya 100 zang, seperti iblis, hancur seperti gelembung. Langit dan bumi dipulihkan seperti semula. Dan di kejauhan, sosok pemain sulap berjubah merah dan mahkota teratai muncul kembali. Begitu, itu benar-benar reinkarnasi. Pesulap itu berbisik pelan, matanya menakutkan, tidak heran kamu bisa membunuh Biyuhai, menghancurkan senjata ajaib yang hilang dalam beberapa tahun terakhir, dan bahkan tekad dari mereka yang mengangkat langit tidak dapat membantumu. Dia mengerti. Semuanya karena reinkarnasi. Masa lalu dapat diakhiri dan kekuatan yang telah hilang di masa lalu. Aku mengerti sekarang, tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Suyi mengayunkan pedangnya untuk membunuh lagi. Cahaya dan bayangan yang gelap dan misterius, dalam pedang Qi, memperoleh 6 siklus reinkarnasi, menutupi langit dan matahari, seolah-olah memutuskan dunia ini dan masuk ke reinkarnasi. Pergi. Lidah pesulap penuh dengan guntur. Boom. Saat berikutnya, dunia tanah murni muncul, cahaya Brahma sangat luas, dan suara Zen seperti guntur. Yang mulia, Bodhisattva, dan Arahat berjalan keluar dari tempat suci, dan tubuh mereka penuh dengan cahaya yang berharga, dan bersama-sama mereka membunuh Suyi. Dan pesulap berubah menjadi Buddha yang berdiri di atas alas lotus tingkat 12, dengan penampilan serius dan segel di tangannya, dan pergi ke kota Suyi. Adegan itu tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Dan EBSP. Suyi menghela nafas, kekuatan hukum Dao yang dikuasai oleh pesulap ini memang luar biasa, dan dapat membentuk kembali kekuatan yang hilang di masa lalu dan menafsirkannya kembali di dunia ini. Benar dan salah, salah dan benar. Ini bukan ilusi lemah, melainkan kekuatan nyata yang telah dibentuk ulang, sehingga terlihat menakutkan. Seperti adegan para Buddha yang sedang melakukan ekspedisi, inilah yang sebenarnya terjadi di masa lalu, tetapi sekarang telah digunakan oleh penyihir untuk membentuk kembali. Menghadapi bencana seperti ini, bahkan jika Anda berubah menjadi orang-orang di dunia, itu ditakdirkan untuk sulit untuk bersaing. Suyi bertanya pada dirinya sendiri, jika dia tidak bertanggung jawab atas makna reinkarnasi yang mendalam, dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit untuk mengalahkan pemain sulap. Taoisme orang ini tidak terduga, dan Taoisme yang bertanggung jawab sangat aneh. Dia jelas merupakan lawan terkuat yang pernah dihadapi Suyi sejak latihannya dalam kehidupan ini. Untungnya, makna reinkarnasi secara alami menahan kekuatan yang dikuasai oleh pemain sulap. Suyi sudah mengayunkan pedangnya untuk menyerang. Pedang Qi meraung secara vertikal dan horizontal, merobek bagian langit dan bumi ini seperti negara Buddha. Yang mulia, Bodhisattva, dan Arahat semuanya dilenyapkan oleh kekuatan samsara dan menghilang. Akhirnya, Buddha yang ditransformasi oleh penyihir itu terkoyak. Boom! Langit sedang hujan. Dalam kehampaan, seorang pemain sulap berjubah merah bermahkota teratai terhuyung mundur. Teknik rahasia aneh yang dia gunakan dikalahkan oleh Suyi 2 kali berturut-turut, dan dia juga terluka. Wajah Junxiu pucat 3 poin. Menurut kontrak para dewa, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengulangi reinkarnasi. Mengapa Anda dapat mengontrol dengan cara ini? Pemain sulap sama sekali tidak bisa tenang, kaget, dan marah. Saya juga penasaran mengapa para dewa membuat kontrak dan tidak mengizinkan reinkarnasi. Suyi berkata, kamu tahu kenapa? Pesulap berkata dengan dingin, ini adalah kehendak para dewa, mengapa ada alasan? Suyi mendengus dan berkata, siapa dewa di mulutmu? Pesulap terdiam. Kamu juga tidak tahu. Wajah Suyi menunjukkan sedikit kekecewaan. Pesulap itu mendengus dingin dan berkata-kata demi kata. Para dewa, mewakili tatanan tertinggi dan hukum besi. Kehendak para dewa melintasi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kekuatan para dewa berada di atas berbagai zaman dan era. Bagaimana kontrak yang dibuat oleh para dewa bisa menjadi siapa saja yang bisa menebak? Dan EBSP. Suyi tertawa dan berkata, ya Tuhan, jika mereka menghalangi jalanku, mereka akan menghilang. Pesulap merasa absurd, pria ini berani menghujat dewa seperti ini.
Apakah dia benar-benar mengerti sesuatu? Saya melihat Sui bergumam pada dirinya sendiri, kultivator saya, kita harus membunuh dewa ketika kita bertemu dewa, dan membunuh Buddha ketika kita bertemu Buddha. Jalan apa yang Anda lakukan? Meminta. Ketika dia berbicara, lengan bajunya turun dan dia bergegas keluar dengan pedang. Boom! Pertempuran dimulai lagi. Juggler menggunakan mantra gaib untuk membuat ulang adegan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan EBSP. Anda dapat membiarkan dia berubah, dan di bawah kekuatan reinkarnasi, semuanya akan musnah. Segera, pesulap itu terluka parah dan wajahnya menjadi pucat. Pergi! Sui berteriak pelan, dan gunung pedang yang diubah oleh makna reinkarnasi yang mendalam menekannya. Mata si pemain sulap berkedip tanpa ampun, dan berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kursi ini mampu melakukan ini? Dia membalik telapak tangan dan jari-jarinya, dan penggaris batu giok merah menyala muncul. Dengan pukulan biasa, gunung pedang yang dipotong Sui tiba-tiba terkoyak. Boom! Cahaya berkobar dan kehampaan kacau balau. Kekuatan yang menakutkan membuat Sui terhuyung dan mundur. Matanya menyipit pelan. Napas penguasa batu giok merah menyala itu, sangat menakutkan, dicetak dengan pola rahasia yang aneh dan bengkok, menindas dunia untuk diguncang, dan kekosongan memiliki tanda-tanda terbakar. Pada saat ini, di tengah dojo di kejauhan, altar yang sunyi tiba-tiba meraung. Tiba-tiba, di dunia ini, hujan ringan peri terbang muncul, dan satu demi satu, kekuatan ketertiban yang dipenuhi dengan kekuatan besar, runtuh. Dan semua ini untuk menekan kekuatan penguasa batu giok merah yang berapi-api itu. Pesulap itu jelas-jelas meronta-ronta, di bawah tekanan yang tak terbayangkan, dan sudut bibirnya berdarah. Tapi dia jelas keluar dari jalannya, putus asa untuk mendorong penguasa batu giok merah yang berapi-api. Dia memandang Sui dari kejauhan seperti orang gila, lengkungan kejam muncul di bibirnya, dan berkata, selama aku bisa membunuhmu dan memenangkan profon arti reinkarnasi, lalu mengapa membayar beberapa harga? Boom! Dia melambaikan penguasa batu giok merah menyala dan membunuhnya. Pada saat itu, dunia merah dan mempesona. Bahkan hujan ringan peri terbang dan kekuatan keteraturan dihancurkan melalui kehampaan, tidak mampu menghentikan pesulap. Semua ini membuat penguasa batu giok merah menyala di tangannya semakin menakutkan, seperti artefak terlarang, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Menghadapi adegan ini, ada jejak penyesalan dan penyesalan di mata Sui. Dentang. Saat berikutnya, raungan pedang besar bergema. Hantu pedang 9 neraka muncul dari langit. Seolah tak sabar ingin menyantap makanan lengkapnya, lantunan pedangnya menggebu-gebu dan pedangnya sangat menakutkan. Dunia ini benar-benar tertekan. Keabadian yang terbang, hujan ringan, dan kekuatan ketertiban, semuanya jatuh ke dalam keadaan stagnasi yang mematikan. Sosok juggler yang datang dengan ganas, mendadak menegang. Dan penguasa batu giok merah menyala di tangannya gemetar dan merengek. Kulit kepala si penyihir mati rasa, dan matanya hampir jatuh. Penguasa abadi yang terbakar adalah harta terlarang. Pada awalnya, pesulap telah mencari dengan keras di surga magis selama beberapa tahun yang tidak diketahui sebelum akhirnya dia memecahkan misteri besar dan menggali harta ini dari bawah altar di tengah dojo. Menurut spekulasinya, penguasa abadi pembakaran ini kemungkinan besar adalah senjata abadi yang nyata, dan kekuatannya tak terbayangkan. Meskipun ada banyak retakan pada harta ini, dengan satu pukulan, ia masih dapat membakar matahari, bulan, dan bintang, dan menyempurnakan dunia yang hebat. Namun, karena kebutuhan untuk memperbaiki harta inilah pesulap itu terperangkap di kerajaan surga yang ajaib ini, dan dia tidak dapat melarikan diri sampai sekarang. Alasannya sangat sederhana, surga ajaib ini seperti sangkar, untuk menekan penguasa peri yang terbakar ini. Meskipun penyihir memurnikan harta ini dan menyimpannya untuk dirinya sendiri, dia juga terlibat dan terjebak oleh aturan langit dan bumi. Kecuali dia bisa melanggar aturan dan kekuatan surga ajaib ini, atau menyerahkan penguasa abadi yang membara. Jika tidak, mustahil untuk melarikan diri dari surga ajaib ini dalam kehidupan ini.
Tidak menunggu dia pulih. Di kejauhan di kehampaan, hantu pedang 9 penjara dengan lembut membelai. Adegan yang familiar muncul di bidang penglihatan Sui. Penguasa abadi yang membakar dipotong-potong seperti sepotong daging gemuk di atas meja makan, dan kemudian ditelan oleh bayangan pedang 9 penjara. Seperti ikan paus yang menelan air. Sui menghela nafas dan merasa sangat menyesal. Tidak perlu diragukan lagi, bahwa penguasa batu giok merah yang berapi-api itu sangat misterius dan menakutkan, tidak lebih lemah dari tombak kesengsaraan suci, yang ditekan di kedalaman laut kekacauan di area terlarang meteor abadi. Bagaimanapun, bagaimana mungkin harta biasa bisa menyebabkan pedang 9 penjara secara aktif memangsanya? Seperti tombak perang kesengsaraan ilahi, itu adalah artefak milik era ilusi. Dari sini, juga dapat disimpulkan bahwa penguasa batu giok merah berapi yang dikendalikan oleh penyihir itu menakutkan. Penyesalan Sui juga ada di sini. Tidak peduli seberapa buruk bayinya, ketika aku melihatnya dimakan oleh pedang 9 penjara sebagai makanan, itu pasti akan membuat orang merasa tertekan. Puff. Di kejauhan, si penyihir batuk seteguk darah. Fen Tianqi menderita, yang menyebabkan dia menderita serangan balasan, dan terkena dampak yang parah. Sudah hilang, semua hilang. Pemain sulap kehilangan matanya dan tampaknya tidak mampu menahan pukulan seperti itu, dan hampir pingsan. Pada awalnya, untuk menemukan penguasa abadi yang membara, dia mencari dengan keras untuk waktu yang lama, dan untuk memperbaiki harta ini, dia membayar banyak usaha dan harga. Bahkan, karena harta ini, dia terjebak di surga ajaib ini selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, prajurit abadi ini, yang dia anggap sebagai nyawanya, ditelan seperti makanan. Ini pukulan yang terlalu berat. Untuk membuat seorang pemain sulap merasa lebih buruk daripada orang tua yang sudah meninggal. Lagi pula, setelah membayar harga bertahun-tahun dan kerja keras, siapa yang mengira suatu hari, pedang Dao akan dengan mudah dimakan? Aku akan membunuhmu, membunuhmu. Tiba-tiba, mata si penyihir merah, amarahnya meledak, dan dia meraung. Boom! Dia sangat marah, bergerak melintasi kehampaan, dan membunuh Sui. Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bisa melihat bahwa mentalitas pemain sulap telah runtuh. Tanpa menahan diri, Sui mengayunkan pedangnya untuk membunuhnya. Hanya dalam sekejap, pemain sulap itu terluka dan berlumuran darah. Pada akhirnya, bayangan pedang reinkarnasi jatuh, sepenuhnya menekan pemain sulap ke tanah, tubuhnya patah, rambutnya acak-acakan, dan itu sangat menyedihkan. Beritahu saya di mana pegadaian itu dan saya akan memberi Anda hadiah. Sui melangkah maju dan saling memandang. Pemain sulap itu menengadah ke langit dan tertawa, matanya dipenuhi kegilaan, dan berkata, "Tahukah Anda mengapa saya menyebut diri saya seorang pemain sulap?" Sui sedikit mengernyit. Saya melihat pemain sulap itu tersenyum tanpa henti dan berkata, "Hidup itu seperti sandiwara, hidup dan mati itu tidak kekal, dan orang tidak akan pernah bisa menebaknya." Ini keahlian pesulap. Seperti sekarang, menurutmu apa aku yang sebenarnya? Boom! Suara itu masih bergema, dan tubuh pesulap itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi hujan ringan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Dan di kehampaan yang sangat jauh, bayangan transparan dan ilusi tercermin. Dia adalah seorang pesulap. Dia memandang Sui dari kejauhan, nada suaranya tenang dan acuh tak acuh, "Kamu bertanggung jawab atas reinkarnasi dan menghancurkan hartaku, dalam 3 tahun, ketika tubuhku kembali, aku akan memainkanmu lagi pertunjukan yang bagus." Kemudian, bayangan ilusinya menghilang seperti gelembung dalam sekejap mata. Ini hanya tiruan, dan itu konyol. Sui sangat menghina. Perilaku Dao dari pemain sulap benar-benar menakutkan, dan hukum Dao yang dia kuasai juga sangat aneh. Namun, semua perubahan tetap sama. Inti dari apa yang disebut trik tidak lebih dari ilusi. Jika semua yang sebelumnya benar-benar hanya tipuan seperti gelembung mimpi, bagaimana dia bisa begitu gila? Bahkan mentalmu hampir runtuh. Alasannya sangat sederhana, dia dipukul terlalu keras dan kerugiannya terlalu besar.
Tidak hanya klon yang dihancurkan, tetapi penguasa batu giok merah yang tabu juga ditelan. Tentu saja, dia sangat marah sebelumnya. Dalam 3 tahun, apakah tubuhnya akan kembali? Su Yi merenung. Kata-kata pemain sulap mengingatkannya pada 2 orang. Salah satunya adalah pemilik tulang tangan, Luo Yao. Salah satunya adalah pria bersenjata wanita misterius itu. Keduanya mengatakan akan kembali dalam 3 tahun. Selain itu, pria bersenjata wanita itu pernah mengingatkan bahwa dalam 3 tahun, medan perang ekstrateritorial yang telah menghilang untuk selamanya juga akan dimulai kembali. Badai yang disebut pertempuran penerimaan akan dipentaskan di medan perang di luar wilayah. Jika Anda dapat memahaminya, Anda benar-benar dapat melepaskan diri dari era ini. Hal-hal ini menarik perhatian Su Yi. Dan sekarang, sebelum klon Juggler sekarat, dia benar-benar mengatakan bahwa dewanya akan kembali dalam 3 tahun, jadi bagaimana mungkin Su Yi tidak memperhatikan? Dalam 3 tahun, medan perang ekstrateritorial akan dimulai kembali, dan pria dengan asal misterius seperti Lo Yao, pria bersenjata wanita, dan pemain sulap juga akan muncul satu demi satu. Apa maksud dari semua ini? Apakah Dong Xuanyu ini akan berubah? Su Yi merenung lama, menggelengkan kepalanya, dan berhenti memikirkannya. Dia berjalan ke tempat klon pemain sulap itu jatuh, di mana secarik batu giok emas tertinggal. Sebelumnya, sang penyihir pernah berkata bahwa benda ini bernama rahasia keabadian, yang merekam semua rahasia yang berhubungan dengan kerajaan magis di surga. Seperti rahasia Liexian, rahasia Penglai, Del. Tetapi ketika Su Yi menyelidikinya, dia terkejut menemukan bahwa slip batu giok itu kosong dan tidak ada yang direkam. Pembohong tua ini bisa mati ratusan kali tanpa ketidakadilan. Su Yi bergumam. Segera, alisnya berkerut, di mana wanita gila itu? Mungkinkah ada sesuatu yang benar-benar terjadi? Su Yi Diam sejenak, mengeluarkan liontin giok merah, memasuki kembali istana yang megah, dan mencari dengan cermat. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Su Yi tidak berdamai, dan setelah meninggalkan istana, dia pergi mencari di tempat lain. Setelah sebatang dupa, Su Yi kembali ke dojo di depan istana. Dojo seluas ribuan kaki dan mengandung misteri besar. Langkah demi langkah, ada banyak dunia misterius yang telah dimusnahkan di masa lalu. Di tengah dojo, berdiri sebuah altar. Di atas altar, terdapat portal ruang dan waktu, yang merupakan pintu keluar dari surga magis. Su Yi menatap altar dan merasa tenang. Pada akhirnya, tepat di bawah altar, saya menguraikan kata-kata yang direkam dalam pola rahasia. Leluhur membocorkan rahasia dan mati mendadak. Mulai sekarang, aku adalah Pulau Abadi Penglai, dan tidak ada peri di dunia ini. Pada tahun-tahun berikutnya, ramalan para leluhur memang terpenuhi, dan tidak ada yang menginjakan kaki di jalur pendakian abadi. Jalan menuju bulu dimusnahkan ke dunia. Dan garis keturunan saya dari Pulau Abadi Penglai, karena leluhur saya membocorkan rahasia saat itu, mengalami kutukan yang tak terduga dan aneh, dan jatuh ke reruntuhan dalam semalam. Saya adalah kepala sekolah, Piao Suzi, ke-49 dari garis pelai. Ketika hidup saya sekarat, saya tinggal di kota untuk mengirim harta peri untuk membakar penguasa peri di sini, menunggu ini harta karun muncul kembali di langit pada hari itu, tradisi Tao dapat dilanjutkan, dan api dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Ketika dia melihat kata-kata ini, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, dan hatinya dipenuhi dengan gelombang. Ternyata dalam jangka waktu tertentu yang tidak diketahui, ada makhluk abadi di dunia. Ternyata jalan peri untuk naik ke langit benar-benar ada. Ternyata kura-kura tua itu membawa dirinya di Laut Biru, dan memang ada sekte bernama Penglai Xiandao. Ternyata ada kekuatan tabu yang tidak diketahui yang memotong jalan untuk naik ke keabadian. Ternyata di tengah jalan menuju langit dan jalan menuju keabadian, memang ada jalan yang disebut jalan menuju bulu. Kebenaran ini mengungkapkan banyak misteri dan kebingungan di hati Su Yi. Biarkan dia melihat. Di surga. Tidak, itu harus diangkat dan diubah menjadi peri.
Apakah seseorang mencoba melenyapkan segala sesuatu di dunia dan menjadi peri? Atau karena pada saat itu, makhluk abadi tidak diperbolehkan ada di dunia, sehingga leluhur tua menderita dan mati? Su Yi tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Terlalu sedikit petunjuk untuk menjawab misteri ini. Mungkin, ketika pemilik tulang tangan, Luo Yao, kembali, aku bisa mendapatkan jawaban ini darinya. Su Yi diam-diam berkata, mungkin, saya juga bisa menanyakan beberapa rahasia dari penembak wanita, tetapi premisnya adalah bahwa dalam duel dengan level yang sama, dia dikalahkan terlebih dahulu. Su Yi akhirnya mengerti. Sebelumnya, penguasa batu giok merah menyala yang digunakan oleh jugler, yang disebut penguasa abadi pembakaran, adalah harta dari garis keturunan Pulau Abadi Penglai. Dan di dalam harta ini, ada juga warisan Penglai Xiadao. Memikirkan hal ini, Su Yi tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya, dan untuk pertama kalinya mengeluh tentang pedang penjara Jiu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.